Teman Ahwat, di dialog topik berita pagi hari ini kami pun menyoroti pemberitaan mengenai KPK yang membenarkan terkait adanya pegawai yang gagal TWK atau tes wawasan kebangsaan ditawarkan bekerja di perusahaan badan usaha milik negara. Saat ini kami akan meminta komentarnya Bang Novel Baswedan. Kita sudah terhubung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Novel. Bagaimana menanggapi berbagai opini yang berkembang mengenai penyaluran kerja bagi pegawai KPK yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan? Menurut Anda, sikap KPK ini dan juga respon pemerintah itu bagaimana Anda menanggapi hal-hal tersebut? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Angga. Jadi begini ya, kita mesti dudukkan semua hal itu dalam normanya, dalam kaidah yang jelas. Yang pertama, kita tahu bahwa ada praktik melawan hukum, ilegal, manipulatif, sebagaimana yang dikatakan oleh Komnas HAM dan Ombudsman dalam pelaksanaan TWK. Ini kemudian digunakan sedemikian rupa untuk menyingkirkan 75 pegawai KPK tertentu. Itu hasil temuan dari investigasi atau pemeriksaan yang dilakukan oleh Komnas HAM dan Ombudsman. Jadi ketika ada perbuatan yang dilakukan dengan hal-hal yang tidak patut tadi, maka bagaimana itu bisa diterima sebagai kebenaran? Yang pertama itu dulu. Yang kedua adalah terkait dengan proses TWK ini. Proses TWK ini selain dari aturannya yang bermasalah, memang kita tahu MK dan MA kemudian mengatakan itu boleh. Tapi kita perlu ingat bahwa MA dan MK itu hanya membenarkan normanya. Artinya peraturannya dibenarkan, tapi tidak membicarakan implementasinya yang bermasalah. Artinya, sekalipun MK dan MA telah membuat keputusan, tidak mengubah apapun dari hasil yang telah ditemukan oleh Komnas HAM maupun Ombudsman. Jadi itu yang terkait dengan masalah TWK. Begitu juga dengan hasil TWK. Tidak ada satupun aturan yang bisa dijadikan landasan hukum bahwa apabila tidak lulus TWK maka harus keluar dari KPK, itu tidak ada. Kalau kita mengikuti kaidah-kaidah hukum, begitu juga dengan arahan Bapak Presiden yang disampaikan dalam konferensi pers beliau, bahwa kalau tidak lulus TWK maka diberikan pelatihan. Dan itu telah terjadi pada rekan-rekan kami yang 18 orang yang kemudian mau untuk mengikuti pelatihan di Kemenhan dan mereka kemudian dinyatakan lulus, dinyatakan bisa dilantik. Melihat hal itu maka penyingkiran ini tidak boleh dimaklumi begitu, karena dilakukan dengan manipulatif, ilegal dan melawan hukum. Dan tidak ada satupun aturan yang bisa digunakan sebagai dasar untuk memberhentikan. Terkait dengan hal tadi yang ditanyakan Mas Angga, bahwa ada upaya untuk menawari atau disuruh mengundurkan diri terus ditawari untuk disalurkan. Perlu dipahami bahwa kawan-kawan di KPK termasuk saya memilih ada di KPK bukan untuk orientasi hanya bekerja. Kalau hanya bekerja, banyak kawan-kawan yang sudah punya karir di tempat lain sebelumnya. Contoh saya di kepolisian, dan saya di kepolisiannya dari jalur Akabri. Kalau karir di kepolisian atau di Akabri itu yang level paling atas ya. Bukan cuma saya dan kawan-kawan yang lain, juga ada beberapa yang dari Akabri. Ketika memilih di KPK, itu bukan berarti sedang mencari pekerjaan saja orientasinya. Tapi lebih kepada ingin berjuang untuk memberantas korupsi. Korupsi seperti apa? Korupsi parah luar biasa. Masalah yang sudah begitu dahsyat, begitu membahayakan untuk kepentingan negara dan masyarakat tentunya. Oleh karena itu, ini perjuangan mulia untuk memberantas korupsi demi kepentingan bangsa dan negara. Tetapi kemudian
pimpinan KPK justru malah merendahkan dengan membuat upaya penyingkiran yang manipulatif, melanggar hukum, dan ilegal tadi. Bukan sampai di situ saja, malah berupaya untuk menyalurkan dengan membujuk agar mau mengundurkan diri. Jadi saya katakan ini suatu penghinaan. Kenapa? Karena yang pertama, upaya untuk menyingkirkan dengan melawan hukum tetap kekeh dilakukan dengan motif tentunya bukan untuk merantas korupsi, tapi justru bersesuaian dengan para pelaku korupsi. Dan yang kedua, justru malah merendahkan seolah-olah kepentingan kami di KPK hanya mencari kerja. Padahal banyak kawan-kawan sebelumnya yang punya karir yang hebat-hebat, yang bagus-bagus, sebagai anak bangsa kemudian mendedikasikan dirinya untuk berjuang berantas korupsi. Dan kemudian diberikan penghinaan seperti itu. Saya kira poinnya itu yang menjadi hal penting. Baik, Bang Novel, luar biasa menjaga falsafah anti korupsi di negeri ini. Dan memang tadi menyedihkan sekali sikap-sikap pimpinan KPK yang sampai saat ini pun mereka masih terus melakukan pembelaan, padahal masyarakat sudah bisa menilai bagaimana kinerja mereka. Tadi Bang Novel menjaga falsafah dan juga loyalitas. Sebenarnya KPK ini marwah yang harus dijaga untuk terus mengawal pemberantasan anti korupsi di negara ini. Sebagai penutup dari Bang Novel, bagaimana semestinya? Ya, begini. KPK itu adalah lembaga anti korupsi di Indonesia yang dipercaya untuk menjadi yang memimpin upaya memberantas korupsi di Indonesia. Kita tahu belakangan ini masalah korupsi di Indonesia semakin banyak. Banyak ini dari sisi kuantitas maupun kualitasnya. Kita lihat di segala sektor korupsinya lebih berani, lebih masif, dan bahkan belakangan nilainya yang biasanya miliar sekarang menjadi triliun. Ini suatu hal yang menyedihkan ya. Belum lagi kalau kita melihat banyak korupsi yang terjadi pada masa pandemi dan justru direspon dengan penanganan yang sekedarnya. Sekedarnya ini bisa dilihat dari pengungkapannya yang tidak maksimal, tidak menjangkau ke pelaku-pelaku intelektualnya, sanksinya juga tidak maksimal. Begitu juga dengan upaya menarik kerugian keuangan negara yang ditimbulkan tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan korban dari korupsi tersebut tidak diupayakan untuk dipulihkan. Itu contoh-contohnya ya. Jadi ketika kita melihat kasus korupsinya begitu banyak, itu harusnya menjadi perhatian. Belum lagi ketika kita lihat indeks persepsi korupsi Indonesia yang tahun lalu sudah melorot dan itu menjadi masalah yang sangat serius. Indonesia turun 3 poin, itu masalah yang sangat serius dan rekor, belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika kita melihat problematika seperti itu, pimpinan KPK justru tidak berbuat sesuatu yang besar atau membuat suatu rencana strategis yang luar biasa, tapi malah membiarkan atau tidak merespon dengan sebagaimana mestinya. Bukan hanya sektor penindakan, ternyata kita juga mendapatkan laporan dari BPK yang mengatakan bahwa pencegahan yang dilakukan KPK itu juga tidak efektif. Begitu juga ketika kita juga mendengar banyak masalah-masalah yang berhubungan dengan value-value KPK. Contoh ketika selama ini KPK ketika melakukan kegiatan itu membiayai dengan anggaran KPK sendiri. Justru malah dibuka peluang untuk dibiayai oleh panitia penyelenggara. Kita tahu bahwa di KPK pembiayaannya at cost, hanya sebesar yang digunakan saja. Tapi kemudian value-value yang baik justru malah diubah. Jadi bukan sekedar penindakannya yang kemudian tidak berjalan dengan baik, pencegahannya juga dikatakan tidak efektif, value-value baik diubah
dengan hal-hal yang justru selama ini dihindari atau dijadikan kampanye oleh KPK untuk tidak dilakukan oleh ASN atau PNS lain, justru KPK sekarang yang melakukan. Ini hal-hal yang begini justru saya melihat apakah memang sengaja mau menghancurkan KPK. Ketika itu yang dilihat tentu kita semua prihatin. Begitu juga dengan upaya memberantas korupsi. Kita perlu ingat bahwa memberantas korupsi tanggung jawabnya ada pada negara, ada pada pemerintah. Tinggal pemerintah mau menggunakan organ apa untuk memberantas korupsi. Ketika KPK-nya justru malah sudah dilemahkan, dari internal KPK pimpinannya justru malah melakukan hal-hal yang bertolak belakang dengan upaya memberantas korupsi, dan yang belakangan ini justru mau menyingkirkan orang-orang yang bekerja yang baik, maka ini justru malah kontradiktif, dan ini menjadi masalah yang serius. Dari itu semua, kalau ditanya apa yang sebaiknya mesti dilakukan, tentu tanggung jawab untuk memberantas korupsi itu adalah kepentingan negara, kepentingan kita semua sebagai masyarakat. Karena tentunya tujuan negara itu harus dicapai dengan upaya membangun, mensejahterakan, memakmurkan, dan lain-lain, yang itu semua akan gagal ketika banyak korupsi yang terjadi. Ketika sekarang ditanya korupsi di mana, semua sektor banyak korupsinya. Maka tentunya kita semua berharap atau bisa mendesak, menyampaikan kritik, masukan dan lain-lain, atau paling tidak mendoakan agar pemerintah mau konsisten untuk memberantas korupsi dengan sungguh-sungguh dan berkomitmen tinggi. Dan juga tentunya ketika melihat efektivitas memberantas korupsi mestinya bisa dilakukan dengan memulai dari sektor penegak hukum terlebih dahulu. Setelah itu baru yang lain-lain. Tapi terlepas dari apapun strategi yang akan digunakan, memberantas korupsi atau menegakkan hukum itu menjadi tanggung jawab yang tidak boleh dilalaikan, karena akan berdampak kepada semua sektor-sektor yang dilakukan dalam upaya membangun negara ini. Jadi kami dan kawan-kawan di KPK yang sedang ingin disingkirkan ini akan berjuang, berupaya yang sungguh-sungguh di sisa waktu yang tinggal sedikit lagi. Setidak-tidaknya apabila pun kami tetap akan disingkirkan, kami akan bisa berbicara kepada masyarakat, berbicara kepada sejarah bahwa saya atau kami telah berbuat dan kami gagal karena faktor yang bukan dari diri kami. Setidak-tidaknya kita bisa tunjukkan itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan semoga Indonesia ke depan akan menjadi lebih baik. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.